Saudara-saudari, sahabat pencinta Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya dalam edisi Verbum Domini Rabu 19 Oktober 2022. Injil yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Sebelum kita masuk dalam permenungan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga bersiap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Yesus mengajarkan suatu keutamaan hidup orang beriman melalui sebuah perumpamaan tentang tuan dan hamba. Tuhan mempunyai kuasa untuk memberikan tugas kepada hamba-hambanya, sedangkan para hamba mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan oleh tuannya. Dalam perumpamaan ini, Yesus menyampaikan dua macam sifat yang dimiliki oleh para hamba, yakni hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang baik adalah hamba yang setia melakukan tugas yang dipercayakan oleh tuannya. Dia mengetahui kehendak tuannya sehingga dia selalu berwaspada dan bersiap sedia. Buktinya bahwa dia selalu melakukan apa yang dikehendaki tuannya, meskipun dia tahu bahwa tuannya itu tidak datang-datang. Dengan demikian ia mendapat pujian dari tuannya dan dipercayakan untuk menjaga segala harta milik tuannya. Sedangkan hamba yang jahat adalah hamba yang tidak melakukan tugas yang dipercayakan oleh tuannya. Ketika tuannya itu tidak datang-datang, ia melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. Meskipun ia tahu apa yang dikehendaki tuannya, tapi seolah-olah dia tidak mengetahuinya, sehingga ia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Perbuatannya ini membangkitkan amarah tuannya, sehingga ia mendapatkan hukuman yang berat dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Di sini ada pengecualian bahwa hamba yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, karena ia tidak mengetahui kehendak tuannya, ia mendapat keringanan dari hukuman tuannya. Sedangkan hamba yang mengetahui kehendak tuannya tetapi tidak melakukannya,
dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, judul atau perikop dari bacaan Injil hari ini adalah tentang kewaspadaan. Sikap kewaspadaan mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak mengetahui persis kapan waktunya. Kita tidak bisa menghadirkan saat ini sesuatu yang belum terjadi, karena untuk segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya, seperti kata pengkhotbah. Kita tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa mendatang. Semuanya itu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Yesus menasihati kita untuk selalu berwaspada dan bersiap sedia akan segala sesuatu yang akan terjadi. Ia menasihati kita karena Ia tahu tentang diri kita yang sebenarnya. Dia tahu bahwa kejahatan selalu mengintai hidup kita. Kejahatan itu tampil dalam wajah yang serba manis, serba menggiurkan, serba mengenakan. Hal ini telah dialami oleh Yesus waktu di padang gurun. Ia dicobai dengan berbagai macam tawaran yang menggiurkan. Akan tetapi, ia tidak mudah jatuh pada godaan-godaan tersebut. Yesus mengingatkan kita karena ia tahu tentang dunia kejahatan dan tentang dunia manusia. Kita adalah medan pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Kejahatan hadir dan mempengaruhi kita melalui keinginan daging. Keinginan daging lebih berpihak pada hal-hal yang menggiurkan dan mengenakan, sedangkan keinginan roh lebih berpihak pada hal-hal yang suci, hal-hal yang ilahi. Yesus pernah mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah." Oleh karena itu, jika kita tidak berjaga-jaga dan berwaspada, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih, kewaspadaan adalah sikap yang perlu kita miliki. Kita berwaspada terhadap apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Sikap kewaspadaan dan kesediaan membantu kita untuk menghadapi berbagai peristiwa yang tidak kita inginkan dan melawan kehendak Allah. Orang yang selalu waspada dan siap sedia terhadap segala sesuatu, ia seperti tuan rumah yang selalu menjaga rumahnya dan segala harta miliknya agar tidak dirampok orang. Ia juga seperti hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk menjaga segala harta miliknya, karena ia tahu ia setia melakukan tugas sesuai yang diharapkan tuannya. Sedangkan orang yang tidak waspada dan siap sedia akan segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya, ia seperti hamba yang jahat yang melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya sendiri. Akibat dari perbuatannya itu, ia dibunuh oleh tuannya dan menerima segala siksaan sesuai apa yang telah ia lakukan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kewaspadaan dan kesiapsediaan merupakan nasihat Tuhan dalam Injil hari ini. Hal ini mau mengatakan bahwa betapa Allah mencintai kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia tidak membiarkan kita binasa, karena misi utama Yesus adalah menyelamatkan manusia. Melalui Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk bekerja sama dengan Dia, untuk menanggapi rahmat keselamatan dengan berjaga-jaga dan waspada akan segala sesuatu yang membawa kita pada kebinasaan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.